ekonomi ditimbang dia mandu kasus-kasus harusnya. Kemudian menurut kanun muka alam, alim menteri pertimbangan harus ilmu akhirat menyumenan. Artinya seorang menteri harus ahli tasawuf tengku. Ya, dikatakan fan akhirat. Seorang menteri harus pandai ilmu fikih. Seorang menteri harus pandai ilmu tauhid. Ya, ada pemain. Ini menteri ada pemain. Yang kedua, makna alim menurut kanun muka alam bahwa seorang menteri harus malim, dia harus diambil dari ulama besar loh. Ya, jika lembak kanun muka alam. Naik pugah nah. Ya, dan pangkat ulama besar. Seorang menteri dalam sistem kerajaan Aceh Darussalam harus diambil dari ulama besar. Nyongkeh yang disebut alim nanti. Selain alim menterinya harus menguasai fan dunia, fan akhirat juga harus dari ulama besar. Kemudian pula harus diambil dari ahli siasat. Ya, ahli siasat. Bahasanya apa? Ahli siasatnya ahli strategi ya. Ahli strategi. Ahli strategi atau siasat. Yang terakhir, seorang menteri mizan atau pertimbangan dalam kerajaan Aceh Darussalam, dia harus bijaksana, ahli akal. Ahli akal atau bahasanya seorang detektif lah. Detektif ya. Sudah. Ya. Dan sekalian keputusannya yang diambil semua mufakat dari 4 mazhab yang Ahlussunnah wal Jamaahnya yang paling penting. Yang paling penting. Yang terakhir yang disebut dengan menteri mizan yang alim itu segala keputusannya harus kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Segala keputusannya, segala tindakannya, segala penanjihan hukumnya, fatwanya, mandum harus di bawah 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Nyokehnya bukti tengku-tengku sekalian. Kerajaan Aceh itu kon Syiah, kon Wahabi Salafi, bukan Mu'tazilah, bukan Jabariyah, bukan Qadariyah, tapi Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaahnya adalah akidah pun mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, ya, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Al-Ghazali, mandum ina itamong, Imam Nawawi, Imam Ibnu Ruslan, ya. Ini mandum Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi menyona orang pegah katanya hana pu Ahlussunnah wal Jamaahnya, katanya kembali ke sunnah mentang hana pakai jamaah ali. Ahlussunnah mentang niku hana pakai ali. Karena inilah Aceh bisa menjadi wilayah, ya, wilayah pemodal utama Islam bagi seluruh Nusantara. Nyan mandum ahli sejarah sepakat, Buya Hamka sepakat dengan nyan. Kiai Haji Muhammad Said, penulis buku Aceh Sepanjang Abad, sepakat. Kemudian mandum sejarah sepakat bahwa modal Aceh adalah Islamnya menyebar ke seluruh Nusantara, sampai ke Malaka, sampai ke Thailand, sampai ke Patani. Ini baru kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam. Pertanyaannya, kenapa kok Islam bisa menyebar ke seluruh Nusantara? Karena yang model lagi aturan nih, termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jangan menjadi pahlawan kesiangan datang apa tuh orang-orang Aceh buat begini, buat begitu, bid'ah semua, bid'ah ini. Ini hanya tipu bahawa katanya lah pemodal utama penyebaran Islam. Ini bahudib ini. Bahudib balahi. Kaya pugah katanya yang bid'ah je macam. Ini dia nih, Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Faham? Nah, ini khusus untuk menteri mizan. Yang kedua tengku-tengku sekalian, nyo payah nak kalau ni berarti yang kedua, alim menurut kanun muka alam yo, atau alim menurut Iskandar Muda, atau alim menurut Sultan Ali Muayyad Shah adalah nyo ke sebut alim. Jadi be menganggap bro, hai lun alim bro. Nyo payah tanya oleh, hai drum nyo alim, nak menguasai ilmunya. Nak menguasai ilmunya tauhid. Nak buat tauhid dong. Nak buat fikir, nak buat tasawuf, dan nak kiban, nak ahli strategi,
Burung alim, ulama juga pandai harus ahli strategi. Kemudian dorang ulama. Jadi menganggap dorang, hello mualim ber, lu orang. Yan, sudah. Ke-13 yaitu bendahara raja, yaitu menteri dirham. Ya, bendahara raja ikut menteri dirham. Punya orangnya bukan? Menteri Keuangan. Ya. Maksud 13-nya apa? Aturan silsilah. Maksudnya susunan raja, susunan pangkat dari fon Sultan Al-Malik Al-Adil. Terus bak leblah. InsyaAllah lu buka skema tu. Hanya skema bak leblah. Jabatan yang ke-13. Jabatan kerajaan yang nomor 13 adalah harus ada bendahara raja atau disebut menteri dirham. Maka menteri dirham ini tunduk ia ke bawah sultan atau rais jumhuriyah. Ya, mata ingat surah dia. Ya, di surah dia baik tua. Sultan tahu dan sultan yang paling tinggi lah, derajat paling tinggi dalam sistem kerajaan Aceh. Yang pertama adalah Sultan Al-Imam Al-Adil. Kamu nak? Ini yang paling tinggi yo. Sultan Al-Imam Al-Adil. Ini yang paling tinggi. Al-Adil. Inilah jabatan paling tinggi dalam kerajaan Aceh. Siapa yang menyamakan jabatan ini? Yang sama lagi ni jabatan ini adalah namanya Rais Al-Jumhuriyah nanti. Rais Al-Jumhuriyah. Jumhuriyah. Ya kan? Jadi antara Sultan Al-Imam Al-Adil dengan Rais Jumhuriyahnya sama nunggu. Ini bisa menjatuhkan ini bisa menjatuhkan ini. Ya, hanya menampung wayang. Apa? Nyo jabatan paling tinggi. Parlemen. Nah, nyo dua. Parlemen bahasanya. Dua. Kane, hanya dua jabatan ni. Aturan paling tinggi adalah Qanun Al-Aci. Qanun Al-Aci. Dari mana Qanun Al-Aci diambil? Dari Quran, dari Al-Hadis Rasulullah, dari ijma' para alim ulama, para sahabat. Ini yang perlu buka bahwa jabatan antara dua bawahnya yang sama. Nah, oleh karena itu, ya urutan yang selanjutnya adalah urutan ke-13. Harus ada menteri dirham. Menteri dirham itu tunduk di mana? Menteri Keuangan pun tunduk atau Menteri dirham itu tunduk di bawah sultan jud atau jud bak Rais Al-Jumhuri. Ini termasuk tinggi kan Menteri Keuangan. Nah, yang kau faham ni kan? Menteri Keuangan punya bahasa kerajaan dia apa? Menteri dirham. Dia punya Sultan Ali Muasyah pai tanya, raja, pakan dom boh nan menteri dirham kon menteri dinar kan? Nada boh dinar. Kemudian raja boh juga baca dinar dan dirham. Ya, benar kan? Nah, maka menteri dirham itu berada di Rais Jumhuriyah. Gimana? Menurutnya ana? Okey, mata Aceh memang dirham Aceh memang. Dirham ya. Ana rupiahnya sudah tulisan. Yang ke-14. Yang ke-14 raja atau rais jumhuriyah dan qadi Malikul Adil dan mufti 4 dan qadi muazzam dan perdana menteri hulu balang 4 dan perdana menteri hulu balang 8 serta alim ulama dan segala anggota-anggota majlis mahkamah rakyat serta ulama dan parlimen lesago serta ulama-ulama dan menteri mizan dan majlis mahkamah agung dan menteri dirham dan laksamana, yaitu Amirul Hab, menteri pertahanan negeri, kepala angkatan perang laut dan darat dan segala wakilnya masing-masing hendaklah menjaga negeri, memelihara kemakmuran ya rakyat dengan sempurna supaya aman dan sentosa dan kuat. Ya. Nyampu yang ke-14. Oh, berarti ya kah betul. Menurut guru sekalian. Jadi pada pelajaran getanyo yang lalu kan tanyo kan nak bahas urutan-urutan jabatan. Yang pertama urutan paling tinggi Sultan Al-Imam Al-Adil, kemudian urutan yang sama dengan Rais Al-Jumhuriyah, kemudian baru kali kita bahas tentang penanjihan Qadi Malikul Adil kan nanti kan?
Ini baru belum. Kemudian kita kita bahas baru cik tentang mufti empat. Kemudian qadi muazzam, mandum kana. Kale. Leh mandum disusun-susunnya, maka nasabah taraf, nasabah jabatan yang hidup mandum. Ni yang paling baru. Leh diatur mandum, ino ke hidup untuk di sini duduk raja. Jadi nasabah jabatan yang mandum hidup. Raja lamnya, kemudian Rais Al-Jumhuriyah nacik lamnya, kemudian Qadhi Malikul Adil nacik lamnya, kemudian Mufti 4 berarti ulama 4, Mufti nacik inan, kemudian pula Qadi Muazzam nacik inan. Qadi Muazzam. Jadi yang tuan sampaikan, setelah mandum yang jabatan-jabatan dan yang bahas pada pertemuan yang lalu, nasabah jabatan yangnya hidup mandum. Raja hidup hidup semuanya tugasnya adalah memakmurkan dan mensentosakan rakyat. Faham kan? Jadi nasabah jabatan yang hidup mandum. Yang nasabah jabatan yang hidup. Qadi Malikul Adil hidup gerau. Belum. Rais Jumhuriyah hidup gerau. Kemudian belum. Sultan Al-Imam Al-Adil hidup gerau. Tapi lebih daripadanya nibuh dalam sabah ruangan khusus yang mandum hidup nah. Mungkin lagi semua ketahuan lagi kenal itu dah je lah. Dari Pak Kecil sampai Dogon tu. Lagi pertemuan. Musrembang. Musrembang. Lagi musrembang benar. Yang pertemuan mandum pejabat. Dari tinggi terus baru. Musyawarah. Je benar. Bisa jadi benar ya. Contohnya contohnya Musrembang. Bisa jadi. Ya. Jadi tujuannya mandum adalah untuk membuat sentosa dan aman pada masyarakat agar negaraku kuat. Jadi menyumenan dari Pak Icok Sultan Ali Mughayat Shah agar sentosa masyarakat adil, negara jadi kuat. Karena dari Al-Quran menyumenan tacok sikap apapun negara, kalau rakyat belum lagi sentosa, kalau rakyat belum lagi merasa adil, kalau rakyat belum lagi merasa aman, jangan harap negeriku kuat. Hana lagi. Ni kan? Ini yang paling penting. Hana pujak tadi banding buah peng gede ya sedang banding ya cok ilmiah awak Amerika ya praktek kena hana. Dino posisi rakyat na sentosa. Na makmur, na merasa keadilan, menyona insya-Allah kuat dan aman negara ini. Menyo hana pu harap ju Musrebe doa dari kepada Allah, ya Allah nepu adillah negara kamu hana. Ya contoh jika tetapi Qadi Malikul Adil itu hendaklah ia ahli qalam. Ahli qalam itu dia harus ahli menulis. Ya loh. Tadi pula hamba. Menulis. Betul-betul je menulis. Punya bahasa adanya Mufhum lah part Word 2016, part Microsoft Word 2017. Dia harus mufhum. Dia tulis rembang, tulis rembung kan. Ya benar. Nya ilmu bagi Qadi Malikul Adil. Nya adalah lontuang Qadi Malikul Adil jabatan nombor ile. Nya Qadi Malikul Adil. Jadi Qadi Malikul Adilnya kiban tengku dia harus ahli qalam, ahli penulis dan juga ahli akal. Mufhum ilmu akalnya harus mufhum. Nya masalah wenyo akai wate menulis yang kiban paragraf nombor padu. Ya, tulisan 1,5 word. Harus ahli akal. Penulisan dia harusnya. Kemudian Qadi Malikul Adil juga harus mengetahui yang ma'ruf dan yang uruf, lagi bijaksana dan berani menghukumnya. Ini yang pelik. Lebihnya orang mufhum tentang cara menulis tapi hana berani memberi hukuman. Menyopena Qadi Malikul Adil ada kasus di Sigli tulis oleh Qadi. Penjara. Bunuh. Nah, kemudian kisas. Potong jarak, potong tangan. Itu harus ada pada si Qadi Malikul Adil. Menan kali diatur oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Yang hayu konon mengota alamnya, lebih pegah menan ni cok dalam firman Allah kala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, baru hidup ya. Ulil amri. Segala mereka itu yang percaya itu ikut oleh kamu akan Allah, dan ikut oleh kamu pesuruh Allah, dan ikut oleh kamu yang punya pekerjaan dan urusan kamu. Kalaulah ada raja yang adil, qadi malikul adil yang adil, kemudian sultan mandum adil, maka wajib bagi kita untuk patuhi raja-rajanya selama raja itu berada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Tapi nacik kadang tidur raja menghentak untuk nupuget kerajaannya menjadi kerajaan yang hudib lah. Tapi ilmu hana hanya mana Tengku, saya boleh enggak patuh kepada seorang pemimpin yang pemimpin itu dia tidak patuh kepada Allah dan Rasulullah? Solatnya enggak, semuanya enggak, boleh enggak? Boleh. Okay? Jadi apabila dalam Qadumul Ta'alam ipudah ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ni cocok Tengku. Karena mandumnya dari itu kalian. Cocok. Ikut ketentuannya ya. Ketentuannya ile baru je wajib tak ikut para pemimpin. Ya. Pemimpin yang penguasa. Kalau gambar. Ya, ni pun saya baca takun guide-drop tu, yang guide-drop. Tak. Bermula tiap-tiap keputusan dalam satu-satu hal yang telah termaktub dalam Qanun Ta'alam Al-Asy, yaitu musyawarah dan kalam. Ya. Kedudukan tidak dapat dipindahkan orang dan perbuatan tidak dapat diubahkan orang. Dan berkata-kata tidak dapat dibantahkan orang. Dan sekalian hukum konun sahih keterangannya dan diterima oleh sekalian rakyatnya, dan musyawarah mufakat sempurna sekalian perintahnya, maka makmurlah rakyat dan amanlah negeri dengan sempurna. Ini pesan Sultan Ali Muayyad Shah. Pesan Sultan Ali Muayyad Shah, Raja Gedanyo Mendum, Nek Gedanyo Mendum, kalau kalian ingin makmur negara ini, maka makmurkanlah rakyat dan amanlah negeri. Hanya pesan beliau. Bagaimana cara memakmurkan rakyat? Patuhi Qanun Ta'alam Al-Asy. Yang pesan Sultan Ali Muayyad Shah. Kalau begitu, patuhilah semua yang telah tercantum dalam Qanun Ta'alam Al-Asy. Apa itu? Yaitu musyawarah dan kalam. Hasil musyawarah para alim ulama dengan raja, hasil musyawarah dengan qadi malikul adil dan lainnya, maka itulah Qanun Ta'alam Al-Asy. Tengku, saya wajib ikut. Hana tak ikut ni hana pucir, karena hakikat Qanun Ta'alam dari Al-Quran. Kadang naurin tanya, Tengku boleh enggak saya praktekkan ini dalam kehidupan saya? Ikut, praktek, tak masalah. Ada yang ni hakikatnya Al-Quran. Ini kan Al-Quran mendung. Ya, jadi makanya sunnah katanya buat kitabnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini aturan negara Aceh Darussalam, sunnah tabut dengan tak ucapkan Bismillah. Kenapa? Hakikat dalam Qanun Ta'alam juga hakikat dari Al-Quran dan hadis. Ya, namanya contoh undang-undang Perancis, undang-undangnya baca auzubillahi minasyaitonir rajim entah kenapa bismillah le. Undang-undang Perancis. Auzubillahi minasyaiton baru dah baca. Macam lagi itu tepung nama tablet ada. Ya benar. Ini benar Jadi cukup hayu. Jadi tengku-tengku sekalian, hanya jamaah online nyo ke dasar negara Aceh Darussalam awal, sehingga dari dasarnya ke Aceh dikenal sebagai negara pesokong paling utama penyebaran Islam ke Nusantara. Kenapa Aceh bisa begitu? Bisa kuat, bisa luas? Karena hati kuat. Hati orang Aceh awal kuat tengku. Kenapa kau kuat? Nyo duduk kenal. Hakikat ini juga Al-Quran ditaruhkan dalam hati setiap rakyat, setiap raja, maka makmur. Tiba-tiba kalau watak Aceh yang berhubungan dengan Turki, kan hayu tak? Sehingga diakui oleh Imam Ibnu Battuta 4 kerajaan yang paling terkenal masa itu. Pertama, Turki Utsmani yang paling kuat. Yang kedua, Agara.
Ya, yang ada di India, yang kelai Isfahan di Mesir, yang keput baru ipugah Ibn Taymiyah Aceh Darussalam, negeri terkuat masanya, negeri terkuat dengan apa mai punya hana patih habanya nu buka kitab Ibnu Batutah nan kitabnya Arihlah nan kitab beliau nya tubal benyo baklun nah man terjemahan bahasa Malaysia ni agak payah baca nya mana kau apa kan sudah. Jadi yang kedua kabeh tu benar boleh insyaallah menyana halangan tengok tanya akan membaca susunan wilayah nyo boleh susunan jabatan kalau habis mandum kalau dah bahas dino susunan wilayah kiban raja awal membagikan wilayah mungkin tu daerah Sigli bagi dua betul tak daerah gede Aceh Utara dibagi put oh betul tak kalon kiban cara raja membagikan wilayah jadi tu kena nak tanya yang penting tak nyo baik tu jadi lu tanya salut mandum bahawa hidro menteri harus menguasai ilmunya alim ilmu dunia, alim ilmu akhirat, fikih, tauhid, tasawuf, harus hidro ulama raya. Dan nyo paling penting ahlu sun. Nah, jadi tanya orang Aceh ana puragu ahlu sunnah jamaah. Nenek tu tanya kawal ahlu sunnah jamaah. Nyo tanya orang Aceh kadang-kadang pegah je ahlu sunnah dah pakai jamaah ni. Tu maka benan. Ana patih le ulama, lu patih Quran wa hadis. Kecuali nak urungkan orang Aceh nya nak pu nak wajib pi dah ikut. Kah kabeh nak tanya nak tahan nak tanya anak gimana jadi di dalam mengaturnya sampai membentuk menteri mengenai supaya bisa sosok jadi menteri yang adil bagaimana pendidikannya. Oh, jadi pendidikan harus dari awalnya harus dididik le dengan ilmu. Di dalam kanunnya. Oh, nah form lah. Mungkin nanti insya-Allah nya dibentuk. Karena kan untuk jabatannya dengan syarat-syarat yang lumayan deh. Dunia ada kira jadi berarti secara pertanyaan itu ajukan secara garis besar pendidikan ini kan harus nah ya. Karena tujuan akhir supaya begitu terpilihnya ini kan hanya mungkin yang murno ya. Iyalah. Karena ilmu-ilmunya kan sangat luas. Mungkin bisa jadi itu akan terbaca lo mengenainya. Tata cara urung Aceh anu min awal kiban je abut. Sehingga je ke harus syarat-syaratnya terpenuhi. Yang sebenarnya. Yang cuman dekala arah haji Bandung Daya ada. Cuman hana ragu karena nyo mandum ilmenyo ndak badaya. Badaya. Cuman nyo mungkin yang kurang kon hana nyo. Ya, itu. Kayak gini. Nyo hana masalah nyo hana tak masalah nyo. Menyo handalah lun tuan. Nya lagi daya selimu mawai. Karena perlu cara pakai bom. Yang salah lu. Nah, ilmu cara pakai bom masanya nyo. Berarti terlalu mandu ekonomi tu makaji insya-Allah nyo ilmunya mandu mbak dayah na. Ilmu akai. Nabut kitab mantik. Tak mantik ilmu logika. Tak mantik. Makaji urang dayah buat kitab Idahul Mubham karya Syekh Ahmad Damahuri. Benar? Buatnya ilmu mantik, detektif ya. Kemudian ulama besar tu dah dalam dayah ni. Kemudian ahli strategi, sama cik ilmu mantik. Dalam dayah ni naibut dah kitab. Kemudian nyo pula tauhid ya. Fikih nyo yang agak kurang macut tapi alhamdulillah orangnya karena kuliah. Labu haji karena buka kuliah di Tamalanga karena buka kuliah. Ana pura gule ino ke na ekonomi Islam tu. Jadi kekuatan lagi ke yang ditakuti oleh orang yang benci Islam, oleh pihak kapitalis, oleh pihak komunis. Mereka takut dengan ini. Kenapa? Inilah yang pernah membuat dulu Islam berjaya. Makanya purullah jumandu ulama dihina, ulama diintimidasi. Ini kan buat orang kapitalis, orang komunis. Kemudian dirasuki oleh kita nyono amit, ambek tuang ulamanya bid'ah. Jadi inilah sistem yang menguatkan Islam mat hawa. Takut hawa kapitalis. Takut hawa komunis.
Katanya berjuang memerdekakan bangsa, memerdekakan diri. Punya ilmu hana kan apa sih? Hal lagi katanya nakan jiwa kita membela tanah nanggronya. Membela boleh, kalau ilmu tak ada, kita bela. Nyo syarat dari raja nyo benda ilmu nyo. Gede ilmu nyo mentau na nyo hana kan masih. Munyo ilmu nyo na, le tak tamen peng ku nyo hana. Nyo le tak tamen peng korupsi no tu. Nabi waktu timong peng 2 miliar, na ilmunya insya-Allah korupsi. Jadi tengku-tengku sekalian, inilah yang membuat kapitalis tidak suka terhadap Islam. Yang membuat komunis tidak suka terhadap Islam. Kenapa? Kapitalis menganggap Islam penghambat ekonomi dunia. Burunya pakai riba, Islam tak boleh riba. Burunya pakai kredit, Islam tak boleh kredit. Maka itu hancur. Cara itu hancur mufung dah awak Kristen awak kafirnya. Ini yang paling penting. Ini yang pancul dia. Ini yang paling membawa peran terbesar bagi kemajuan Islam. Ini. Menyo-nyo kabeh. Yang lain mudah. Tak pula lemon chip habis tu. Berarti di dalam susunan menteri ulama-ulama itu berarti di ulama. Ini lagi Sultan Malaysia Adil harus ulama. Nyo tunduk empat. Nyo tunduk ah. Kedih langsung kono alasi. Munyo sultan tunduk bak kono alasi, hana ufum kono alasi, baik kerja sultan. Bak ho tunduk munyo anjing sultan. Anjing ufum hana ufum ilmu kono alasi. Mun rapat mentang benak ulama tu yo bro. Ha. Yo yang tirapan. Maka benar. Lagi penjelasan baru. Lebih ni ulama lah. Jadi lebihnya pakai mau Aceh setelah berurusan bagi ulama tentang kibar hana nyum sangat ya bu ya. Ya. Banyak bu ya. Mana? Katanya harus tak akui cik jejak Acehnya nah mantau jejak Sunong Korgonya. Ya, harus tak akui tengku. Hanya terbegas sejak Sunong Korgonya kagadoh. Hana. Mandum jejak di Acehnya kana Wahabi kana Syiah kai tamu Mu'tazilah kana cik mandum nah. Jadi Sunong Korgonya salah satu cara untuk penghancur Aceh Sunong Korgonya adalah mengintimidasi ulama. Ya kan? Gimana cara ipupuk oleh Sunong Korgonya awal? Ipupuk ulama dengan rakyat. Atau ipupuk ulama. Iji pi ulama. Pura-pura jadi ulama. Sunong Korgonya mufum tak kekuatan orang Aceh kon bak senjata dengku baknyo kekuatan ji. Maka hancurlah ulama. Terus uronyo lah urun itu bintu. Nak patih dengan ulama macam hanya yang kenyang Sunong Korgonya. Jadi berjuang untuk negerinya, berjuang laju untuk negeri kita ini, negeri Indonesia ini. Tapi caranya harus ada ilmu yang berjuang juga ilmu yang apa aja. Harus kita pelajari sejarah kan. Makanya Hilun setuju dengan Insinyur Soekarno. Apa kata beliau? Jangan tinggalkan sejarah. Karena sejarahlah bangsa kuat, karena sejarah bangsa lemah. Makanya hibuhlah para fanatik Soekarno jas merah. Jas merah berarti jangan sekali tinggalkan sejarah. Dan Allah ini finggungnya. Wa kadzalika naqussu 'alaika min amba'i rusul ma nuthabbitu bi fuadak. Ketika Nabi Muhammad merasa lemah hati, Allah nampu tunjuk kisah Nabi Musa, nampu tunjuk kisah Nabi Adam, nampu tunjuk kisah Nabi Isa. Ma nuthabbitu bihi fuadak, wahai Muhammad, sengaja nampu tunjuk kisahnya dalam Quran agar hati ronku kuat menyomenan sejarah Sunong Korgonya ni baik pun gaduh dengku karena mentanya ada jak je no. Ya. Yang mana ngudang? Ya. Dan lain. Jadi inti so mantong yang menghina ulama. Yang kenyang Sunong Korgonya. Yang kenyang kapitalis, yang kenyang komunis. Panjino yang pegang saya tunggu bang politik hana betul ini. Dan ibu temu dalam pemerintahan kerana betul ini. Padahal ulama mendum dalam pemerintahan awal. Ini kan politik ya. Yang berarti tak kafir dagun dapat juga tanya. Sekular. Ini menteri ya. Jika kalau juga kot. Syarat menjadi menteri kelas Sultan Alim Wayacha harus alim. Alimnya apa? Ilmu fanduni. Berarti harus menguasai ilmu politik. Ahli akal, ahli strategi juga hanya pisah dari politik. Menyomenan politik juga masuk ulama, ni kan ulama ya. Ni asal buka halan duan kau kitabnya buka.
Sultan Raja gedanya langsung, Raja Sultan Limau Aisyah. Tidak urung politik, harus dari ulama besar loh, tulis besar loh. Punya ulama mantu, mungkin ulama cek-cek je dah mau. Tapi punya besar. Anu cek-cek. Jadi ulama harus berpolitik. Makanya almarhum Abuya Lentuan, profesor, doktor loh, dan tamu Golkar loh. Harus berpolitik ulama. Walaupun duduk begah Abuya Lun, ulama wajib memahami politik, tapi tidak wajib berpolitik. Wajib memahami politik, walaupun tidak wajib berpolitik. Berarti rakyat Aceh apa payah pilih parti-parti yang ada ulama dalam. Ya. Bila ada pilih yang kongkong dum kanang ni jakrung ni kira agura. Ada tam doa tu guna pimpin yang enggak bukan. Kadang-kadang dia bilang bahasa ulama. Kau dia bilang bahasa Tengku minta proposal. Yang ke yang lain je bonus-bonus sebuah miliar gede. Mampu salah mau ulama Tengku minta proposal. Kan salah je untuk daya kau untuk baju guru. Ada banyak hasil bermuat je. Lanjut fashion show, goes terus buku kita. Yalah bayar proposal je. Saja benar. Yang banku ke apa yang pilih seperti tahun daya. Bah belela juga partai ni. Baik tak pakai. Nalih Hana. Kabe. Nalih pertanyaan kita. Hanai. InsyaAllah punya halangan tengok tanya tamu dalam pembahagian wilayah. Sabtu ke tengok absen. Oh, absen. Oh, betul. Sabtu ke absen kerana orang ya. Lu semua ni. Ya semua insyaAllah. Siapa tu? Puasa je. Nah, oh hanjui lendi ni. Tripa. Ya, tanggal 2 Fut 20 mungkin lu karena ini memang lu berangkat tadi. Tapi hantu dah balik lebih besar kerana langgar itu berangkat lebuan nanti. Berarti break kan. Sabtu ke tanggal 20 lah. Polisi tanya untuk semua yang jamaah ziarah makam Saleh. Satu belum. Dia berapa haji? Tanggal 20 lebuan haji. 2 kali. Ada tunggu jarak jauh guna motor tu je cik, ada ikut itu je cik. Ya. Kau yang tu tahu lah. Lepas sampai ya. Ha? Pakai Zoom lepas. Live Facebook. Burung berkah. Han lagu. Atra gomnya tanya. Yang rencana download di YouTube ni atra lon sorting cok ju. Yang baik apa ke hak cipta ilmu Allah nak hak cipta. Cok laju pasal buat YouTube masing-masing. Nya na berkah hikmah likut dalam lakai benar hikmah mandum mujud rezeki ni. Lun tuan dari jamun hantum pernah lun siaran buat YouTube supaya je cok lun lain. Cok laju. Saya nak video-video tentang Abuya yang cok laju mengenai yang pegat hak ciptanya ni lapor siat. Yang bancok ju. Nak bah halaman kajian Aswaja Aceh, nak bah halaman bah Facebook Lun, nak bah Facebook Abuya, nak cit bah halaman Galeri Ulama Aceh, nak cit bah halaman dakwah agama Islam. Tak lu buat halaman kan serang juju. Jadi bujuk lemplung nanti serang halamannya, di serang balain. Nasi halaman Aceh Sultanate History. Sajra tu kira jual tu saya serang je. Jadi kak susah ya. Ya, kalau lu ya ber. Dari mayakkan ya ni tungku. Dari mayakkan kata Mbak urung cik mandum je. Punya urung cik galak ke ilmu agama, anak tak pastilah.
Mamnya urung ci le po cakra ba kedai kopi le kun ke gua ba Facebook. Serang urang lain karena memang kon dari kelompok katanya ataupun kun kurang lain karena kon tengah katanya buat yang kon mendung. Katanya baik ke ber tarik talau le gua mah. Kalau lawaknya urang bela urang komplain je ba Facebook tetapi hotel tak kalau kon atisnan ke bela agama. Dum Wahabi bawa perusak agama hanasu. Ya. Proyek miliaran kai musuh. Eloh halam pati. Wadron home. Jadi nak butuh kitab kanun mutalam je ne imbok. Lemui HP ketua loh je lah. Eloh file padu lemui loh. Paling penting doa. Biar sehat. Yang tu yang belum tu ya jarah makam Sultan Iskandar Muda. Yang tu ada ni download, ni upload ba YouTube. Atau lun pepep ni sempuh mana urus nonton. Meramah aju. Kita tanah tu. Makam keluarga Sultan Aceh. Alhamdulillah kali di Pugar Kalaga. Nampi nudungku yang nawate yang langkah uban Aceh ba tanggal 20 November tanggal 20-nya insyaallah katanya nak pegot haul Abuya Profesor Dr. Syekh Muhibbuddin Wali Al-Khalidi Mursyidul Am Tarikat Naqsyabandi di rumah Abuya Habibi di Kampung Lamreng, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Kadang tua lun umumkan kembali untuk na tengku lewat-lewat atau na di mana Aceh, di Aceh Raya atau tanya yang menetap di Aceh Raya. Makam? Mana lupanya ya? Makam Iskandar Sani lambat saya. Oh yang atau mana dulu ya? Yang tante kamu menjauh Aceh Utara tengah kurung dah. InsyaAllah jemaah katanya ibu-ibu rata-rata ibu-ibu bulan kau likat kali tabah jarah makam Port Merhum di Aceh Jaya. Beliau merupakan tiro raja dari Pasai, Leher tiro raja di kerajaan Darul Kamal di Aceh Raya nan goknya Sultan Zafar Shah, tiro tu abang goknya Sultan Mansur Shah yang je raja di kerajaan Mukuta Alam Bandar Aceh Huranyo segalong grup Sabah ke kerajaan Darud Dunia atau Aceh Darussalam. Yang pada tayang Bruno sejarah-sejarah yang najilai sangat tamuno sejarah ado dulu. Waktu tamuno sejarah ado si behuju tanya. Aku behu untuk tambahlah alim ulama bawa Acehnya antara ulama Acehnya antara raja-raja yang ulama Mandu. Nanti kalian agaknya berkibar urang Juhang dan Abah berani tak ke ulama yang pah ngembak perundung delayu bakku dah kudu dai cai ku dan dia mena urang ulama be ni ya ke uhapin labuh hoju pun kupok-kupok nan nyamban hidup kili no lahu hoju dan tanya baik sudah kenggot dan melangkai urang-urang yang dalam politik, pemerintahan, kontraktor, pengusaha bercinta bantu agama yang paling lagi atas Kanada aja ya. Very tak. Agak tak berang pepek. Assalamualaikum.